الله يا قاضي يا 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 الله يا قاضي. Hadirin hadirat, semoga dengan pembacaan zikir tadi COVID-19 mudah-mudahan sirna secepatnya. Karena yang kita baca itu termasuk salah satu dari amaliyah almarhum al-maghfurlah al-arif billah Syekh Mustafa bin Sarqatin bin Abdurrahman. Hadirin hadirat, melangkah acara Maidatul Hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Alim Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dari Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat baik, dari Sanggar Mawabudin juga dengan berhormati khusus Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Hasan Askar, khusus keluarga besar Beliau Mustafa dan semuanya paman-paman saya. Kalau bergabung, tapi pada tidak. Ini termasuk pengalaman saya mau ngaji, tapi materinya sudah sudah. Jadi beliau karena paman saya pesan supaya saya nanti terangkan Allah dulu sama orang. Saya tidak tahu itu apa ayat jimat, tinggal dijelaskan. Kalau ayat jimat ya nggak perlu dijelaskan. Menghekal itu apa baik-baik itu sekali. Tapi lebih dari itu, saya sebagai peneliti, sebagai pemerhati ilmu, awal ini adalah Sumatioe. Jadi awal daripada ilmu itu disaksikan, kemudian nggak berakhir. Setelah itu Adioya itu dikaji, dipahami. Misalnya Rasulullah SAW itu ketika haji itu agak unik. Semua sahabat, semua pendereknya itu tofu musyatan atau tofu musyatan. Semua tawaf secara jalan. Salah lagi, semua tawaf secara jalan kaki. Tapi Rasulullah SAW itu tawaf rokiban, nanti sendiri ketika tawaf itu berkendara, naik unta. Tapi tetap saja ulama berpendapat bahwa al-aslu kita tawaf yang jalan kaki itu lebih utama ketimbang tawaf yang berkendara. Padahal Nabi berkendara. Lalu ada adioya, ada kajian secara ilmiah bahwa khusus Rasulullah SAW ketika berkendara itu lebih utama daripada andikan beliau berjalan kaki. Kenapa demikian? Ini semuanya karena ilmu. Dengan Rasulullah berkendara, maka menjadi maklumat fikih bahwa tawaf berkendara itu sah. Andai kan saat itu Nabi berjalan kaki, maka dikira jalan kaki bagian dari sahnya tawaf. Tapi baru karena Nabi berkendara, maka berkendara hukumnya sah. Sehingga orang-orang sepuh, orang-orang capek bisa pakai kursi roda, bisa pakai skuter yang disediakan di atas. Ini barokahnya ilmu. Sekali tidak ada ilmu, yang ada adalah juhud. Juhud itu
jalan terus menuju. Kok enak diganti-ganti, kok enak Rasulullah yang lainnya jalan kaki, gue enak naik. Jadi kita jadi itu. Jadi semua itu dianalisis dengan baik. Sehingga barokahnya ilmu ini juga nanti saya menerangkan ayat sama. Allah belum sama lagi. Nanti ayat ini nanti saya terangkan lebih gampang setelah kaidah-kaidah ini juga. Ketika Quran menghentikan ulu wasrobu, maka kamu makanlah dan kamu minumlah. Itu banyak peneliti yang bertanya, bagaimana mungkin Quran yang sakral, Quran yang agung hanya membicarakan makan dan minum. Ya salah lagi, bagaimana mungkin Quran yang agung, yang sakral kemudian hanya membicarakan makan dan minum. Tapi itu filosofinya itu luar biasa. Kalau kita punya hadiro ya, punya kajiannya, yaitu bahwa orang-orang soleh itu setiap sholat bisa berdiri, itu ya barokahnya makan. Bisa rukuk, bisa sujud, bisa ngajar, bisa melampaui wahab, bisa memimpin masyarakat ilallah wa ila rasul, itu semuanya karena apa? Makan. Sehingga kualitas guru makanlah itu bagi orang-orang soleh adalah bergegaslah berbekal littaqawnya ala ibadah, supaya kamu mampu menghasilkan apa? Sehingga to'amu sholihin, aku sholihin, orang soleh ketika makan dari ibadah, ketika minum dari ibadah, karena semua ini menjadi energi untuk melakukan apa? Di sini momentum kualitas guru wasrobu itu kualitas yang luar biasa, karena ini menjadi dasarnya. Nikah juga gitu. Coba kalau orang-orang gak sholat turunannya banyak, dan sholat turunannya sedikit. Mungkin karena istrinya satu berpati-wani wayo. Atau pengen Anda tidak poligami, tapi jangan sampai tidak punya jiroya. Tidak punya jiroya itu tidak punya kajian ilmiah tentang itu. Yaitu untuk para nabi, para wali adalah kita menolong satu orang, ibadah dari dua, lebih ibadah tiga. Kalau orang yang tidak benar ya tadi satu terlantar, dari kaya menjadi miskin, dari hidupnya tertib gara-gara tanggal nikah menjadi kacau. Berarti melantarkan satu orang bisa. Kalau nambah bisa. Tapi banyak yang dana kaya, saya nambah satu itu satu. Karena kebanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai Islam ini tidak punya ahli biroya. Ya, Islam jangan sampai tidak punya ahli biroya. Biroya itu satu kajian ilmu yang menjadikan semua perilaku Islam itu normal. Saya di mana-mana yang saya kampanyakan adalah awal hadzal al-ilah. Agama ini dimulai dari memaklumatkan. Memaklumatkan itu memberitahu yang tidak tahu, yang tahu menjadi tambah tahu, yang tidak detail menjadi tambah detail. Itu al-ilah. Kenapa demikian? Karena tidak terbayang kalau alam raya ini yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tidak kenal Allah itu siapa. Sehingga ini masih Idul Adha, masih Lasrek. Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman itu bukan karena ini banyak-banyak juga, tapi beliau itu tiap malam itu munajat. Kalimat munajatnya benar-benar menyayat hati. Yaitu beliau memberikan, ya Allah, innahu la yahzununi Allah aro ahad bil ardi ya'budu bihi. Ya Allah, saya ini susah-susahnya, karena yang tahu kalau Tuhan itu hanya saya. Artinya itu tidak fair, mengkodar yang begitu penting ketika langit bumi. Kemudian mereka tidak tahu kalau Tuhan. Kalau dengan bulan penting itu tersangkok kalian manusia dengan sini, bukan hanya orang. Sejumlah juga dengan sini. Coba kalau Anda seorang Pak Jokowi atau Pak SBY dengan orang mana? Mungkin dunia Indonesia presidennya ditanya, kamu siapa? Nah, orang-orang itu zaman Nabi itu pakai dunia Allah, pakai air yang diciptakan Allah. Kemudian mereka tidak tahu Allah itu siapa. Kalau Jawa kan hanya ngomong.
Itu pelecehan betul. Sehingga semua ulama mengatakan mahbul ibadah itu apa? Al-ibadah yang ma'rifah. Yang dikatakan ibadah adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bukan harus bentuknya kayak sholat, kayak wiridan, dan al-ma'rifah yang disepakati ulama. Karena betapa buruknya kita tidak tahu istri kita siapa aja buruk, tidak tahu mertua kita buruk, tidak tahu guru kita buruk, tidak tahu presiden kita buruk, apalagi tidak tahu tentang Tuhan. Sehingga karena pentingnya tahu itu, kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan kita dari abadi di neraka. Kalau selamat dari neraka kayaknya sudah. Mungkin kita hanya selamat dari apa? Satu sama abadi. Kalau selamat total dari neraka kayaknya tidak siap tuh. Kalau pengen petualangan rasanya. Itu dimulai dari kata apa? Faklah, maka tahulah. Karena awal Tuhan adalah Islam. Dan sekarang Islam ini menjadi masalah. Saya berkali-kali, kalau boleh dikatakan berkali-kali fatwa, Bu ya, yang ahli takrib itu umumnya ditulis saja ahli fatwa. Kalau ahli itu tulis saja kelas tinggi. Kalau nggak ahli banget karena modelnya sering nggak ngaji, ya tulis saja kelas medium. Kalau misalnya ada ahli banget ya gini, konsultan penyalur kitab takrib. Tapi bayangkan kalau Anda orang lain, Anda kalau punya istri sudah hamil, mau melahirkan, yang kamu cari apa? Tulisan berbeda. Kalau Anda sakit gigi, yang kamu cari adalah tulisan dokter. Kalau kamu ingin ke toko bangunan, kamu cari toko bangunan. Masa mau cari toko bangunan di toko mobil, kan? Nah, karena banyak ulama yang menyembunyikan kealimannya, sekarang banyak istilah, tanya agama sama yang tidak ahlinya. Karena yang tak ahlinya kadang lebih berpenampilan ulama ketimbang yang ahlinya. Gayanya supaya ustaz, supaya orang pernah ngaji lama, padahal itu pertanyaan. Nah ini karena kita itu dosa tidak memaklumatkan diri. Banyak ahli yang tanya saya, itu bukan karena memaklumatkan diri nanti jadi sombong. Di bab ini bukan sombong, justru menghilangkan dosa kitmanul itu dosa menyembunyikan ilmu. Semua nabi pertama juga jadi nabi, kewajibannya apa? At-tahaqi fi nubuwwah wal i'lam bi annahu nabi. Beliau harus memaklumatkan diri kalau beliau seorang nabi. Sehingga kita tahu ketika nabi jadi nabi dari dua khilaf pertama apa? Naik gunung Safa. Kemudian memaklumatkan kalau beliau adalah seorang apa? Nah, coba kalau semua alumni pondok, alumni lekok, alumni mana-mana datang, tulis saja di rumahnya. Ahli akhir. Kalau saya ribuan ahli syukur. Yang penting dia memaklumatkan bahwa di dunia fungsinya apa itu. Jika orang kalau ingin ngaji takdir sama dia. Nah ini tidak sekarang ini. Paranormal memaklumatkan diri. Ada dukungnya. Dukun-dukun memaklumatkan diri. Ada masalah. Kemudian ulama malam ya salah. Nah, artinya ini nanti kembali ke arti. Nah, kenapa pentingnya maklumat? Karena tadi Anda tahu kalau itu tidak karena ada maklumat. Anda tahu kalau itu toko bangunan karena ada maklumat. Nah, sehingga sekarang siapa yang tahu kalau Allah itu Tuhan kalau tidak ada para rasul? Makanya Quran selalu dimulai kata Islamu, Faklam. Ya karena jalur amru bilarum dari ta'lamu wa ala kulli syai'in. Semua itu supaya agar tahu. Karena awal dari kita kenal Allah itu tidak tahu. Makanya awal wajibin al-insani ma'rifat. Nah sekarang enggak. Karena tidak ada bio ya. Ibadah itu semuanya mengarah ke hanya tidak wiridan, sekarang nyebut Allah supaya apa, jumlahnya berapa. Itu sekian kali setelah kewajiban ilmu, urutan kewajibannya, urutan itu kalau dikatakan kesunahannya, itu salah satu makrifat. Makanya Dawei Syekh Muhammad dalam banyak kitabnya, soal Allah tertentu punya cara tertentu, cara nyebut la ilaha illallah, kaifiahnya sujud, kaifiahnya sujud, kaifiahnya duduk, semua itu yang mengikat adalah ya suruh nabuah ya mau
aturannya tetap yang penting ingat Allah dulu secara benar, yaitu bahwa Allah adalah Lahul Asmaul Husna. Baru secara sanad kita butuh cara-cara tertentu. Itu secara sanad kata beliau. Tapi sebetulnya aturannya tidak mengikat-mengikat banget. Fa'inna Allah Ta'ala madhah qauman, karena Allah menguji kaum sehingga turun Allah bisa qiyamah wa qawdah wa ala, bisa secara berdiri, bisa secara duduk, bisa secara sambil berbaring. Satu. Nah, karena tadi saja bilang beliau pesan ketika ini rumah saya tidak bertamu karena beliau disebut pesan supaya saya menerangkan Allah sama wa ta'ala. Nanti bahasa Arabnya. Allah itu adalah zat yang sebagai pencahaya langit dan bumi. Lalu lama berdebat, cahaya itu maknanya apa? Cahaya itu maknanya yang gelap menjadi terang, apa yang tidak tahu menjadi ketahuan. Misalnya begini, sama di kegelapan, tetap tahu kalau itu istri kamu. Tapi di luar sana yang terang, itu kamu nggak kenal itu siapa. Gelap mana kalau kasus seperti itu? Itu kan seperti cerita orang dulu. Ada jarum jatuh di kamar, juga. Jatuhnya juga, bisa juga. Terus yang Abu Nawas nyarinya ada di juga, dia keluar. Kita kamu nyari apa? Nyari jarum. Jatuhnya di mana? Di juga. Kenapa nyarinya di sini? Tidak gelap kalau di sini terang. Itu guyonan, tapi orang supaya mikir bahwa yang dikatakan terang itu apa? Terang itu sesuatu yang menjadi tahu apa ya seperti ini. Tapi kalau lama hakikat, maknanya terang itu al-wujud. Karena punya eksistensi, maka itu menjadi jelas. Maka dalam hadis suci diterangkan Allah memberikan untuk kanzan makhfiyah, ta'aratu antar roha, faqalatul khalqal ya'rifun. Kata Allah, saya itu kan, saya kalau menciptakan langit dunia sudah Tuhan. Tapi kalau dulu kira-kira kerennya apa saya Tuhan? Kalau orang nggak tahu kalau saya Tuhan. Makanya makhluk ini tak bikin supaya tahu kalau saya ini Tuhan. Makanya jangan bayangkan kelas mainnya ulama dengan ahli ibadah itu bukan kelasnya. Sampai nanti silakan. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnan. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan saya kata Nabi dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar Umar saja jauh, apalagi dibanding sahabat yang paling rendah. Itu kira-kira seperti itu fadlul alim alal abid. Karena abid itu ya ada pecundangnya, ada lawannya kalau kata malam-malam istighfar menguangi itu dia apa? Dia sama masuk surga sudah ada cantik. Ini jelek itu ikut. Gayanya nangis ibadah, soalnya dia itu trauma sama istrinya. Nanti trauma sama kemiskinannya. Dia nangis siapa ya Pak? Nangisin nasibnya apa nangisin agama ini? Nangisin nasibnya. Padahal lebih kurang ajar lagi Mas. Itu kenapa kamu gak betul? Benar itu waktu, pena anak sholat. Lu tuh tanya itu pena anak sholat. Kenapa kamu gak betul? Biar masuk. Kamu enak juga baca sholat, baca puasa. Ternyata dunia dia ada sholat itu problem. Gua itu kan orang aja betul. Bandingkan orang alim. Orang alim itu melihat sholat itu solusi. Nabi juga sedang banyak problem keluar masuk. Kita ada sama Sayyidah Aisyah. Kenapa engkau ya Rasulullah? Kok Bilal tidak datang-datang? Karena dia kalau punya banyak masalah itu hiburannya sholat. Jika kalau Bilal datang, pokok ya Rasulullah sholat. Arifnya ya Bilal, arifnya ya Bilal. Tolong saya kasih istirahat, tolong saya kasih istirahat. Jadi sholat itu berdorakan sholat itu perlu air itu. Kalau kamu enggak, orang-orang ahli ibadah yang enggak alim bahkan ini masuk surga, di antara pilihannya apa? Nanti enggak usah. Itu ada seorang wali ditanya, kamu ini masuk surga enggak ini? Permintaan kamu di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada sholat, kamu dengan masuk surga. Karena dia enggak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat.
Jadi sholat itu sehingga ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dipanah. Panah itu kan kayak pancing, jadi kalau masuk itu mudah, tapi kalau keluar susah karena ada kayak bendel. Itu dicabut kayak apa selalu sakit. Mintanya nanti cabut ketika saya. Semua sahabat termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh ya pas sholat. Karena musuhnya tahu kalau pas sholat itu tidak nyaman, fokus. Sehingga semua pengincar sahabat itu bunuhnya mesti pas. Sayyidina Ali kayak apa? Hebatnya masalah kecerdasan. Beliau masyhur ahli perang tanding ketika Nabi orang kafir menantang perang tanding yang digunakan siapa? Sayyidina masyhur. Kayak apa? Kalau jadi Sayyidina Ali. Mak alimat Khaybar anima kabusati sila ibadah dan mujarrud. Semua Khaybar tahu kalau saya orang tersakti kata-kata. Tolong Muhammad ajukan jalur perbaikan. Pokoknya di kita ada sekian sahabat yang muncul dari sama Nabi yang diloloskan, Ali mah. Ternyata Sayyidina Ali sedang romat. Sayyidina Ali sedang ada romat, agak enak matanya terus kalau dulu dari Nabi. Kalau tambah ya Nabi juga ikhlas. Jadi saya itu mau beda orang dukul itu agak bisa karena ada sanatnya. Nabi itu ya bertanya beloran terus mari. Sebenarnya sanatnya itu Nabi itu nyebul terus mari. Intan upahnya itu nggak ada sanatnya. Hanya Sayyidina Ali maju dari dukul. Dari dukul ya. Karena Ustaz ada proses kesalahan profesi. Saya punya banyak kawan. Gus Ustaz itu paling yasinan 20.000 kali 20.000. Dukul terus pilkada, jadi orang juga. Akhirnya Sayyidina Ali maju menunjukkan anak lagi sama ingin memiliki. Makanya dalam konteks-konteks pertarungan itu orang harus ada sedikit angkuh. Enggak apa-apa kalau untuk pertarungan sama orang kafir. Kata beralam kafir sobat. Anak lagi sama ingin memiliki. Saya ini adalah orang mulai kecil kata ibu saya ini ibarat singa, ibarat harimau. Kalian silau gadis dari harimau. Saya ini harimau liar, harimau hutan. Sehingga kita dua orang ini taruh dan digunakan di sini. Tapi musuh-musuh Sayyidina Ali tetap tahu. Nanti kalau bunuh Ali, tentu mereka punya Ali pas sholat. Karena pasti tidak fokus terhadap keamanan diri, tapi fokus kepada Allah Subhanahu. Coba kalau sampai meskipun pas sholat yang bunuh kesulitan. Sholat ini hasil jatuh orang. Mikir gak begini. Bahkan kalau di Arab kalau sholat ada telepon masih kata soli. Saya sering ditanya sama Gus itu pakai mazhab apa itu kalau ada sholat dijawab soli. Karena saya mazhab goblok. Karena itu apa filau orang itu jadi juga bisa dipikirkan. Dijawab. Dulu enggak, sahabat itu kalau sudah sholat itu ini. Sehingga kamu kira saya tadi jalan ini yang bagai Rasul Ahmad, bagai para kafir. Itu kata bapak saya, sholat 1000 rakaat itu bukan kok terus ingin itu enggak. Bapak saya pernah cerita dari dunia sampai Rasulullah. Ternyata beliau itu sholat hanya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam, ya Allah terima kasih sekali hari ini engkau mentakdir kami sholat. Dan sholat itu sesuatu yang terbaik. Maka sebagai syukur saya sholat lagi. Jadi menjadi 4 rakaat. Kalau sholat syukur lagi ya Allah, banyak orang beriman maksiat, banyak orang menikmati kebatilan. Tapi engkau mentakdir kami menikmati itu. Syukur lagi sholat. Sehingga juga 1000 itu tidak tahu karena happy. Kalau kamu sholat kan pasti rong-rong. Setelah imam kami si Pak Sony.
Jadi gak ada nyaman-nyamannya karena ini jenis abid yang ingin masuk surga sekarang tidak usah sholat. Makanya saya nggak mau surga sama orang seperti ini. Orang-orang yang seperti itu ketika harus sholat itu problem. Puasa juga jika motivasi dia ibadah supaya termasuk surga biar tidak sholat dan puasa. Sama seperti itu kan? Enggak akan bayangkan di surga itu sholat sama ibadah. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Enggak. Jadi itu kamu mengambil nikmat apa musibah? Ini salah langsung. Jadi saya mau kita tanya tentang sholat seperti ini. Jika saya itu termasuk mungkin di muda, saya termasuk modern. Tapi saya punya makam tentang sholat itu mungkin di antara di muda kuat. Karena saya ingin melihat umat Islam itu bahagia dengan sholat. Coba kita ini punya apa kalau umat Islam? Mau kaya ini kamu, mau istri cantik mungkin cantik istrinya satu. Juga kerajaan gitu. Mau apa coba? Kalau yang hanya tidak sholat. Dan itu mudah saat saya cerita ke sambil saya cerita. Sudah sholat itu jadikan identitas kamu. Kayak apa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita tidak pernah sujud. Kenangan terbaik kita di dunia itu karena kita pernah apa? Sujud. Coba kalau kamu nanti di akhirat disoting sama Allah, perilaku kamu itu ulang, mau anak roh. Kita karena roh awal pun berumangan berwarna gede roh diperkirakan Allah. Nah apa malunya kita sebagai hamba ini? Tapi kalau ditonton dilihat sholat sujud manis kan keren keren. Makanya ketika ada pembantu Rasulullah SAW, kamu minta apa? Kamu membantu saya dalam apa? Kamu minta apa? Si pembantu ini bagus. Kasih saya waktu ya Allah untuk saya berpikir sampai 3 hari. Kalau kamu kan langsung minta doain, cantik doain saya. Minta sudah 3 hari. Setelah 3 hari datang ke Rasulullah. Sudah kamu minta apa? As'aluka Allah wa jannah. Saya minta engkau nanti menemani saya di surga. Saya menemani kau di surga. Saya nanti bisa menemani kau di surga. Nabi jawabnya lucu. Kamu diwarai orang atau pikiran kamu sendiri? Oh enggak, ini orisinil kan? Orisinil pikiran kamu. Alasannya apa? Saya biar dunia ini pasti paniak, pasti hilang. Kemudian yang paling penting adalah nasib saya di akhirat. Maka karena saya tahu nasib saya di akhirat paling penting, saya minta engkau supaya saya bisa menemani kau di surga. Jawabannya Nabi ya simpel. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi yang Sayyidul Awwal wal Akhir saja kalau ada minta orang di surga itu masih ada aturannya. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah saya, kamu sendiri harus sering-sering sujud. Jangan kamu mentang-mentang dia oke lah kamu itu siapa? Nabi yang Sayyidul Awwal wal Akhir saja untuk orang bisa masuk surga, Nabi masih meminta orang itu punya perilaku sendiri, punya khotbah dalam bahasa Indonesia, punya ibadah sendiri, yaitu fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Oke, permintaan kamu saya kabulkan, tapi kamu sendiri harus memperbanyak sujud. Maka kemudian sujud ini pokok, sujud waktu kalau sujud pasti kita tahu. Nah, kemudian setan ini pintar. Setan provokasi kita supaya dengan kadang-kadang ya kalau pakai lebih dari biasa. Kamu sujud, oke, tapi bisa saja tidak diterima Allah. Kamu sholat, oke, tapi bisa saja tidak diterima Allah. Kemudian banyak orang yang ketika sholat, apa gunanya sholat kalau tidak puji apa? Diterima. Dari sini pentingnya ulama. Kemudian ulama melawan setan itu dengan mengatakan sholat itu pasti makbulan. Wah, sholat itu keliru kaya apa? Asal mengikuti cara-cara pasti diterima Allah. Kata kita, kalau itu tidak diterima, salah lagi, kalaupun tidak diterima, kafan jazai iya ka'al-qokah an-roziyah kalaka alam.
Cukup kamu dapat pahala dari taat, kamu ditegur melakukan. Saya sering bilang di hati saya, setan ketika menggoda saya, sholat kamu nggak harus diterima. Jawaban saya, wes gak ditompo, tetap jadi kalau pantas berdoa tahu nggak apa-apa sholat saya nggak diterima. Tapi saya bangga sebagai hamba yang apa yang pernah sholat. Itu ulama. Makanya setan saya tidak setuju gitu karena Nabi dilawan dengan ilmunya ulama. Tapi tidak tahu berubah tadi apa tidak tahu. Berubah tadi ya berubah lagi, berubah tadi ya berubah. Nah ini yang disebut misalnya was-wasin. Jadi setan itu kalau provokasi itu ada sisi-sisi yang mirip-mirip benar. Saya baca di tafsir Al-Qur'an, masalah yang saya baca. Iblis itu kalau goda Nabi Adam itu logikanya kena. Nabi Adam itu kan di surga luar biasa. Kamu akan makan, tidak akan lapar. Sudah mana kalau mau diawal, kamu akan nyaman di surga. Senyaman-nyaman. Tapi Iblis itu pura-pura nangis. Iblis itu pura-pura nangis. Kita ada sama Adam. Kenapa kamu menangis? Saya ini kasihan sama kamu. Diberi kenikmat Allah seperti ini, surga seluas ini, senikmat ini. Tapi saya itu kasihan sama kamu. Kenapa? Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu itu di surga abadi. Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu di surga itu. Tapi itu mulai mikir, apa artinya nikmat ini kalau akhirnya enggak ada. Lalu solusinya apa? Tadi hal duluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablid. Karena ada rasanya, kamu harus makan itu. Itu namanya syajaratul khuldi pohon tak abadi. Masa iya? Wallahi wa izzati rabbi. Demi Tuhan. Akhirnya Nabi Adam makan. Sedikit saja. Sebagian riwayat makanya disebut paling ada persada gakol itu inti. Jadi akalannya agak terutama sampai tanduk itu enggak, karena sebagian ayat disebutkan gakol itu gaul itu inti. Kalau kamu kan enggak sudah haram tanduk, wah itu haram. Haram tanduk itu haram. Nabi wa Adam ketika pada suatu yang salah itu hanya gakol gaul itu inti. Bukan haram. Sekarang kan dia lagi itu disebut sama Allah. Bukankah saya melalui ini? Nah, kenapa Nabi Adam membaca diterima yang itu tidak? Ternyata Nabi Adam ketika makan sajaratul khuldi itu saking takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking takdirnya. Sehingga justru beliau diangkat jadi al-mujabah, sumajabah rabbuhu fatafa'ani. Itu justru tamakan sajaratul khuldi. Nabi Adam dipanggil sama Allah. Kenapa mau makan sajaratul khuldi? Karena Iblis sumpah ya Allah. Wa izzatika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yaqifu bika dzalika. Demi keagungan ya Allah, saya tidak pernah bayangkan ada orang mencatat nama Engkau kemudian dia susah. Jadi kalau dia percaya sama Iblis itu justru kelebihannya Nabi Adam saking takutnya sama Allah. Sabi anak itu sia-sia padanya. Ada santri yang sering ikut saya, sering bohongin saya. Terus santri itu bilang, Gus kamu dipanggil bangun. Kira-kira tak cross check apa salah percaya dengan disebut nama bangun. Langsung percaya, karena santri ini sering bohongin saya. Tapi ketika kalimat bangun itu disebut, saling berhormat saya, apa salah? Oke. Nabi Adam ketika Iblis menyebutkan Allah, wa izzati rabbi. Demi keagungan Tuhanku, saya ini laku malam dengan nasib. Maka kata punya Qurannya wafo sama rumah ini laku malam dengan. Karena kata ko sama, karena gara-gara Iblis sumpah ini yang menjadikan Nabi Adam percaya. Jika kenapa ketika Nabi Adam itu sama Allah berkali, fatalah ko Adam berrobihi kalimatin fatabah. Karena dia benar. Ibarat kita ngusir anak kita diusir di salon ATM, maksudnya isinya banyak 200 juta, dikasih tanah di luar Jawa, itu ngusir secara baik. Karena kita cinta. Nabi Adam diusir tapi kita mau dan tak tahu ini jumlahnya berbeda dalam kelompok. Kenapa begitu? Karena ada wakil sama Tuhan. Dia itu korban, beliau itu korban sumpahnya Iblis. Dan ketika nama Allah disebut Adam bergetar.
Wa izzati ya Rabbi ma azunnu an ahadan yaqimu 3 kali. Maka saya yakin termasuk itu Nabi Adam yang paling dicintai Nabi Adam, termasuk bukan satu-satunya. Kenapa? Saya termasuk kiai yang membela Nabi Adam. Sementara banyak kiai hanya kita dosanya Nabi Adam. Itu kultur sopan. Jadi saya termasuk itu terbaik. Jadi saya ketemu, oh kita bela aku. Kan banyak kiai yang hanya kita dosanya itu bukan Nabi Adam. Saat kita bangun dewi, kita mau dosanya itu bapak kamu sendiri. Diceritakan, oh bahkan ketika kamu ajar orang berdoa ajar orang Israel itu kan itu yang sekarang harus tobat kan. Jadi ya kalau cerita Nabi Adam itu akan di antara sebabnya Nabi Adam tertipu itu bukan karena pintarnya itu, tapi karena Nabi Adam sambil hormatnya dengan kata Allah wa sama rumah ini lahuma laminan nasir. Allah wa izzalika ya Rabbi ma adunnu anna ahadan yaqimu 3 kali. Ya ini tinggal 10 menit tak bacakan kitab pesanan ini dari Muslim tentang Allah itu sampai itu sudah tahu ya? Pun pintar tak? Kalau menjawab itu tanya, dia juga bisa pintar. Kalau juga pintar tanya, sampai paham enggak? Enggak paham. Karena mau ngomong sama orang yang enggak paham. Kalau dia ditanya lagi, sampai paham enggak? Paham. Kalau paham enggak perlu tidak perlu. Akhirnya berdebat. Separuh bilang paham, separuh bilang enggak. Selesaikan dulu tanggalnya. Nabi-nabian orang-orang yang menjawab sulit. Tapi hebatnya kitab-kitab itu, khazanah kita itu banyak bisa, banyak skor dalam bahasa orang-orang atau banyak ayat beliau-beliau. Karena banyak ulama juga menulis bisa dengan biayanya ini. Makanya di bab wayang saku walayakulu ilah. Nabi dia bercerama, tapi walayakulu ilah. Hebatnya Nabi itu punya tapi tidak bohong. Yang paling masyhur tadi ada ibu-ibu sepuh sama Nabi karena takut kemalaman. Ya Rasulullah sama pamit, jangan kerja-kerja bu, nanti lahmilan lagi alam binatang, nanti tak tinjuin anak muda. Wama selalu binatang, apa yang bisa salah kita dengan binatang? Sudah dengan nanti aja. Setelah lama mau pulang disodori orang tua. Ya Rasulullah ini apa-apa? Katanya anak muda itu orang tua. Ya Rasulullah tua ya anak muda. Itu kalau Pasuruan ditambah, masuk boy anakmu. Tapi Nabi itu lambiatul fahisan dalam tafas bisa. Nabi tidak mungkin memberikan tambahan masuk boy anakmu. Tidak ada. Karena Nabi lambiatul fahisan dalam tafas bisa. Nabi tidak mungkin memberikan masalah. Itu kan guyon, tapi tidak bohong. Otak tua itu anaknya jauh. Yang lain itu persepsinya. Persepsi kalau anak itu terus kecil. Kan ada juga namanya orang kan, anaknya orang kalau saya. Ini apa yang Rasulullah katanya anak saya kok orang tua? Nabi sering-sering dia meskipun tua ini caranya. Itu wayang jaku walayakulu illa akom itu wa ta'ala wa yardo. Jadi Nabi itu yang bilang tapi tidak pernah. Kalau sekarang orang dia harus kok. Dan Nabi juga guyon. Tapi ya yang bisa itu kita itu sarannya dia. Itu ada bab tentang guyon. Guyonannya ulama, ya enggak bohong tapi itu. Ada seorang raja itu ganteng, kaya namanya. Tapi orang itu mania istri. Jadi kalau ada pembuatan nanti kamu disuruh itu dijadikan istri. Suatu saat pembantunya ini ada di sini. Ada perempuan nanti di sini, tapi diingat raja. Wah, ini kalau raja yang lama pasti kenal ya. Raja kaya, nggak ada lagi kan? Akhirnya bilang raja, ya Malik, akan liburan. Waktu doa itu, waktu kebala itu, mosok dengan nggak punya selera. Sampai dia itu sudah dicium oleh bapak-bapak Rasul, bapak. Wah, enggak kalau itu waktu berisi masa saya raja punya istri yang pernah dicium seorang apa? Rasul itu telah itu sudah dewasa.
Suatu saat si pemuda tadi nikahi perempuan itu. Oh marah. Wah laki tidak punya gengsi, tidak punya muka, tidak punya imajinasi. Perempuan itu bawa orang dari visi orang apa? Dikasih. Si pemuda tadi bilang, yang ada di mana Rasul? Ar-Rasul Abu Hurairah. Kamu tahu orang siapa yang belum dia? Abu Hurairah itu bapaknya. Oh langsung. Wah, pikirannya Rasul mau juga seorang itu udah bohong kok kan gitu. Jadi itu guyonan-guyonan yang nggak bohong. Bapaknya itu Rasul apa enggak? Rasul. Maka Qobala itu pernah disium. Setelah raja kami latihkan, si pemuda tadi jadi disipir sama raja. Disipir, gak punya gengsi, gak punya muka masa perempuan pernah disium lelaki kok. Ada di mana itu dua itu mau nih haus. Ya terus ini tafsir Qasim di Qur'an juz 3 tentang ayat Allahu samawati wal ardh. Ada banyak tafsir tentang Allah itu yang menyinari langit dan bumi. Terus maka nurihi kalisatin dia. Itu intinya kita itu api atau sinar itu ya otomatis bersinar. Apalagi ditopang oleh kata yang bersih. Semua materinya bersih. Jadi banyak yang mengatakan miskat itu materinya adalah Ibrahim dan nur itu adalah Nur Muhammad. Jadi macam-macam ada yang bilang saya ini beberapa pendapat. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi al-miskat Ibrahim wal zujajah Ismail wal misbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyajaratul mubarakah Ibrahim di anak tarul anbiya min sulbi. Jadi karena disebut apa? Ya kan dari dua itu walulan tamsaju. Nah, nurun ala terus diceritakan materinya apa? Dari sajarah yang mubarakah. Sajarah mubarakah adalah Ibrahim. Artinya gini. Orang soleh itu yang ideal, meskipun tidak ada syarat. Yang ideal adalah bapaknya soleh, bapaknya soleh, bibinya soleh. Maka nggak akan ada yang bisa menandingi para soleh. Kayak wali-wali putu gitu ya, yang putu-putu papan atas itu pasti soleh karena soleh keturunan dari orang memang soleh. Itu saja nubuah itu nggak layu jelas itu. Nasab ini nggak akan tertandingi oleh nasab apapun. Nggak tadi soleh dari orang apa? Tapi kalau sampai soleh tidak dari turunan orang soleh ya ribet. Saya punya kawan, pertama latihannya itu nggak sampai. Wah itu ribetnya bukan main. Mau ngaramkan laporan cekak, dirinya harus pakai rok. Mau ngaramkan maklar, pamannya kerjanya maklaran. Akhirnya balik istri jadi musik. Jadi musik itu soalnya berkeluarnya di suatu. Waktu lainnya mau bisa mirip suatu. Tak nanya kenapa nggak ngomong kalau korbannya keluarga saya itu. Ya cerita dulu itu ya. Ya tapi tadi ya, memang bukannya saya atau dia nasab ya. Tetap orang soleh itu bisa yang dari nasab ya soleh bisa. Tapi kalau yang ideal, yang nurun ala nur itu tetap yang ada topangan nasab. Kayak Rasulullah SAW turunan dari Nabi siapa? Maka kata bangun termasuk hebatnya hibah badan ini. Kalau muji Nabi itu pasti dimulai dari bangganya. Kalau sifat apalan musibu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahu amjad saural ismi. Jadi Nabi itu karena ideal. Itu enggak boleh masa Nabi yang suci lahir dari orang muslim, enggak boleh masa barang suci dirakit enggak suci, enggak boleh. Makanya kalau keyakinan di Ahlussunnah wal Jamaah, bapaknya Nabi Adam alaihissalam itu semuanya mukmin. Bagai pala bahasa Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam wasitatul muntaqah. Bagaimana mungkin asalnya Nabi tidak suci ini karena akan dilewati oleh orang yang super suci. Anda kalau tidak suci nanti kan terkena najis. Lalu ada perdebatan kecil ketika bagaimana tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Ada ulama yang menjawab itu pamannya. Ada yang menjawab ketika ada Muhammad SAW itu azan tidak kafir. Baru selalu itu tidak, baru kafir. Paham ya? Itu dengan Rasulullah sesuai bahasanya hadis Nabi berjamaah hafizul ilahu karamatan di Muhammadin abalul amjad sautal dismihi taruh sifah apalam yusiku ma'ahu min adami wa ilahi wa umi. Kalau dalam bahasa terjadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhul muntaqah. Bagaimana Nabi yang suci ini harus lewat ke akhir yang tidak suci, nanti kan jadi terkontaminasi. Bagaimana mungkin gaya Nabi, bapaknya Nabi, budaya tidak suci, toh akan dilalui oleh sesuatu yang suci. Makanya dikatakan pakai pala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Jadi apa? Sajarah Mubarakah itu ada yang menafsirkan Ibrahim alaihissalam. Terus ada juga yang menambahkan lalu barokahnya itu sampai orang mukmin. Orang mukmin itu semuanya nur. Bahwa beda arba'in. Ini di tafsir Al-Qazin juz 3 ayat 4 ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman halaman akan di 293. Tidak menyangka ada itu sudah. Halamannya 293 juz 3 tafsir Al-Qazin. Bahwa beda arba'in khilalin wa biasa wa ini itu ya sogar. Wa in hakama adala wa iqwa sogar. Ya kan dua itu ya kan qaulul mukmin ya'rifu haqqa qabla an yatabayyana lahu. Jadi orang kalau hatinya bersih itu enggak ngerti halal haram. Itu jadi karena saking nurnya. Guru yang terkenal dari kita Muhammad Rasulullah itu ada orang tes hal itu. Satu semangka sekali yang kita bawa saja. Satu semangka itu hasil beli dari harta halal. Dan satu itu punya. Bongkar harus menjadi sekolah. Setelah dikasihkan Muhammad, kata Muhammad Rasulullah, sudah saya ini saja. Yang itu untuk kamu. Beliau pilih yang halal. Jadi para wali itu akan tahu dengan nurnya mana yang halal, mana yang haram, meskipun belum ada penjelasan secara oke. Makanya wali-wali ini cukup istati kolpak, cukup tanya hatinya sendiri. Makanya disebut hatinya orang-orang wali itu adalah yakan qalbul mu'min ya'riful haqqa qabla an yatabayyana bi muwafaqatihhi. Ini mirip ayat inna taqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu takwa betul sama Allah, pasti diberi kemampuan furqanan, memisahkan hak dan batil, membedakan hak dan batil. Makanya sebagai riwayat ittaqu firasatan mu'min fa innahu yang dulu dimulai. Orang mukmin yang takwa itu firasatnya pasti benar karena hakikatnya dia yang dulu dimulai karena dia dengan cahaya dimulai. Makanya banyak wali itu iso kasep, iso mengkasapa ambang disuduri lururi bisa melihat bedanya orang lain karena ada apa? Kalau kan enggak sudah analisis pakai data pasti keliru ya. Padahal sudah survei, sudah pakai data, bahasanya empirik akurat, tapi tetap saja keliru. Dasar kawan itu tidak wali. Kalau wali itu nggak usah diuji-ujian itu sudah ya sudah lebih. Itu karena apa? Murun ada. Terus karena beliau bahwa yang tahu lagu di Fakultas Anwar, orang-orang mukmin itu yang wali maksudnya itu selalu yang tahu lah kesana kemari pasti diikuti nur. Qauluhu nurun, wa amaluhu nurun, wa maqaluhu nurun, wa makhrajuhu nurun, wa masiruhu ila nur yaumal ya. Jadi para wali itu semuanya pakai nur. Nah, nur ini yang penting karena nanti ketika kiamat itu kira pernah saya itu nanti hisab itu ada 3 jam. Seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai makhluk kiamat itu ada sekitar berapa? 3
karena kita itu rubuhin istirahat. Jadi hanya rubuhin lahar. Kalau lahar itu 6 jam dibagi 23, ya kira-kira 12 dibagi seperempatnya berapa? 3, 4, enggak 3 ya? 3. Ya itu cara ngitung Allah atau cara ngitung malaikat itu gampang sekali. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau orang sujudnya benar, wajahnya ada nur. Jadi nanti misalnya tanya malaikat, siapa umatku? Itu yang wajahnya ada nur. Maka kata Rasulullah SAW, inna ummati auna yawmal qiyamah dzurran muhajjalin athari sujud. Faman istata'a yudilla dzurran al-fariqah. Nanti saya mengenali umatku itu lewat athari sujud. Kalau benar wajah kamu nur, tangan kamu nur, kaki kamu nur. Maka supaya satu mencintai kamu harus memperbanyak apa? Nur. Makanya di Quran disebut yauma taral mu'minin al-mu'minat yas'aluhum baina aydihim wa baina jadi nurnya itu ada di depan. Itu malaikat juga identifikasi. Tidak sampai kolit-kolit. Walau itu sama baru itu yang tidak benar nur. Karena ada jelas. Oh, ini nggak ada wilayah sensitif. Asal itu juga apa? Itu nur yang mau diam. Ini nggak ada provokasi kalau bukan yang itu ya. Kalau itu wilayah sensitif juga itu simak dulu yang ada. Jadi kalau sudutnya itu sudut yang makbul, yang sokat, nanti itu jadi nur. Nah. Nanti para pendosa juga malaikat gampang kalau yang bilang ya sudah itu pendosa. Ya mata dia tujuh atas satu. Sehingga insan itu cepat karena kelihatan yang punya nur jalannya pasti kanan. Yang nggak punya nur pasti jalannya ini. Nah pas seperti itu Fatu Babelahum disuruh lalu langsung ada pintu pembatas. Nah pas pintu pembatas itu yang kanan berarti di Roma itu sudah wilayah surga. Waduh ibu kalian ada ini sudah wilayah. Nah yang nur yang pas-pasan ini terjauh ke sini. Apa ke sini? Makanya sampai nur itu. Makanya saya ini orang Sapi. Saya itu kalau wudhu fardu ya, bukan wudhu sunnah. Itu meskipun sama ada Sapi yang membolehkan apa sa'atun wahidah lan takus angkat birok segala cukup oke. Satu rambut cukup asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi kalau dicuri terus dibasuh di sini nggak boleh, karena keluar dari batas apa? Misalnya rambut gondrong terus dibasuh di ujungnya nggak boleh, karena keluar dari batas apa? Tapi meskipun kecil, tapi kalau di kepala, meskipun ada sapi merasakan itu, saya nggak pernah kalau untuk sholat fardu. Karena nanti itu resikonya itu tinggi. Jadi yang benar bisa dulu ada dari kamu. Kalau dia yang benar itu, jadi jalan damai ini ala somaten dunia ini, wa musab tahu alam musab ini, semua ini sudah terdapat bahwa itu semua hal dari dalam dunia ini. Itu berarti satu kepala, semuanya kenapa? Kenapa? Itu dan itu. Meskipun kita yakin ada sapi itu, dari mana itu hanya bilang sah. Kalau sahot itu sah, beliau tidak bilang dianjurkan, beda sah dengan. Kalau perilaku beliau ya tetap apa? Maksud dari erosi perilaku ya. Tapi bahasa seperti itu tetap sah. Kenapa beliau mengatakan sah? Karena pembandingnya juga sah. Misalnya gini. Jawab perempuan itu haram untuk semua apa? Jawab itu haram. Kira-kira jawab itu makanya dubi. Jadi resiko pakai itu memang seperti itu. Pakai itu mau nggak mau harus ngomong kalau jawab perempuan itu. Misalnya sekarang kalau perempuan ada di sini, ibu saya kata masa kalau tadi ngomong kan enggak. Nah sama yang dikatakan Mas Rosi, kamu dijuluh orang pakai dunia tersinggung, pakai satu telunjuk ya tersinggung, makanya yang tadi mengatakan sah, tapi tetap tidak
Jadi fikih itu memang unik. Misalnya yang membatalkan puasa itu apa? Makan. Itu syaratnya satu piring atau satu pos sudah batal. Satu pos sudah batal karena itu bisa dikatakan makan. Tapi nanti juga kira itu menghormati tamu. Kamu sudah satu pos apa enggak? Ini juga bisa dikatakan makan juga sholat. Dan bisa seperti itu. Jadi fikih itu agak unik. Jadi kalau kamu ingin mengerjakannya, itu wudhunya harus sempurna. Nanti famani sato ayuti lalu lalu falja. Karena nanti verifikasinya itu. Yaumul mu'minat yas'anu. Makanya nanti kalau berdoa itu kekuatan tapi nurun atau nurun kopi simali sampai ke semuanya. Karena nanti saya minta bantu ada nur kanan itu ada. Nanti masuk ke doa buat almi nurun. Bahkan semua tubuh saya menjadi. Jadi nanti di akhirat itu gampang sekali. Kalau ada orang mau nurunnya penuh, wah waras itu orang. Nanti yang setengah waras ya. Kita dipilih-pilih mau dimasukkan neraka menyandur di surga kok kuotanya cukup. Jadi terus itu. Maka kita ininya itu si malu di minta kali sujud, kali sujud itu ditandai ya matarul mu'minina wal mu'minati yas'alu. Jadi bukan yang tadi. No. Oke, teman-teman, berlanjut dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.